رشيد الشباب حامد بن محمد بن محمد الغزالي إلى رشيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمنا المداني إلى رشيد الشيخ محمد أشرف بن عبد الله بن داوي إلى رشيد الشيخ محمد سيد بن عبد الله إلى روح جميع شيخنا ومؤمنا يا الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي وأم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah harfin kutiba wa yuktab wa badal abidin wa da'al dahirin fid dharain amin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke haribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimahumullah, sambungan minggu yang telah lewat yaitu sunnah setelah habis sembahyang yang ke-8 adalah membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan, 3 kali. Jadi membaca istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi berapa kali? 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Siapa yang membaca tersebut, kata Rasulullah, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahmi, diampuni baginya dosa sekalipun adalah dia lari daripada perang. Yang ke-9, qauluhu ba'da salati subhi wal maghribi ba'da salat. Sunat membaca setelah sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Ini khusus setelah habis sembahyang subuh, habis sembahyang maghrib, wa huwa sani rijlaihi, sedangkan dia masih dalam keadaan melipat 2 kakinya. Dalam kata lain, masih posisi duduknya seperti duduk tasyahud akhir. Kada bersila dulu. Qabla ayyatakallama, sebelum berbicara tentang hal masalah apapun, sunat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Nah, yang biasa kita baca. Nah, biasa kita baca habis sembahyang maghrib, habis sembahyang subuh. Artinya wirid yang panjang. Bila ingnya umpamanya isya, zuhur, asar, itu kada usah buat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali.
sembahyang subuh dan imbah sembahyang maghrib. Siapa yang membaca tersebut, rufi'a lahu asyru darajat, diangkat baginya 10, kutiba lahu asyru hasanat, dicatat baginya 10 kebaikan, wa muhiya anhu asyru sayyi'at, dan dihapus darinya 10 kejahatan, wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa kana yawmuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh, dan adalah seharianan dia di dalam pemeliharaan Allah dari setiap sesuatu langkah dari sebaliknya. Wa hurisa minasyaitan, dan dipelihara daripada syaitan. Walam yanbaghi li dzambin, dan kada akan memperbuat daripada dosa, ayyudrikahu bidzalikal yaum, memperdapati dia akan itu dosa pada itu hari, kecuali diampuni oleh Allah. Dan satu dosanya yang kada diampuni, yaitu asyirku billah, syirik dengan Allah. Maksudnya, ketika orang habis sembahyang subuh, habis sembahyang maghrib, sebelum dia melipat batisnya dalam keadaan basila, sebelum dia berbicara tentang apapun, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, ini kita gawe. Maghrib tadi kita baca. Nah, siapa yang membaca, dicatat oleh Allah 10 kebaikan, dihapus oleh Allah 10 kejahatan, dan diangkat baginya 10 derajat, dan dia di dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pahami, membacanya habis sembahyang subuh dan habis sembahyang maghrib. Berarti dah habis sembahyang zuhur, habis sembahyang asar, habis sembahyang isya, ada. Nah, sekarang habis sembahyang isya, sembahyang zuhur, sembahyang asar, ayo wiridnya. Ya wirid yang lebih handap lagi. Tapi kada handap banget juga. Nah, biasa kita pakai memang handap banget itu. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam syarah kitab I'anatul Talibin, ada sebuah riwayat daripada Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu Nabiullah Khidir bertanya kepada Rasulullah. Nabi Khidir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan ulun atas satu amalan, amina min sulbil iman, supaya aman daripada tercabutnya iman. Bahasa kitanya, ya Rasulullah, ulun minta amalan kayak apa supaya iman dalam hati ini kada hilang. Ketika meninggal dunia, iman kita ini kada dicabut, kada hilang. Dijawab oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, hadangi aku batakun awal malaikat Jibril. Rasulullah kada langsung menjawab, tapi Rasulullah menakuni kalau malaikat Jibril, kamu jenderalnya malaikat. Punya Jibril aku kada tahu juga. Hadangi aku menggunakan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah, qul ba'da kulli maktubah, baca olehmu setelah habis setiap sembahyang di waktu. Qul ba'da kulli sholatin maktubah, baca olehmu habis sembahyang 5 waktu. Yang pertama, ayat kursi. Yang kedua, amanar rasulu bima. Yang ketiga, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita
siapa yang mengamalkan ini amalan, amina min sulbil iman, aman dia daripada tercabutnya iman. Apa membaca ba'da kulli sholatin maktubah, setiap habis sembahyang Allah. Namun kita asar, maupun kita maghrib, mungkin kita subuh, kita baca ya Allah, kita baca. Tapi bilanya zuhur, bilanya asar, bilanya isya, bisa ada kita baca. Kita ambil ringkas saja. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam. Habis itu putar baca Fatihah, ayat kursi, hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar doa. Nah, tertinggal amanarnya tertinggal. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulkanya tertinggal. Nah, padahal bagusnya itu dibuat. Bagusnya dibuat. Kata tinggal loh, mohon maaf. Imbah Qulillahumma bi ghairi hisab tadilah. Tambahi ayat 4. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hanya Al-Fatihah, hanya tasbih 33. Nah, disinilah ulun mengambil sebuah dalil kenapa ulun bawirid panjang membuat ayat 4, sedangkan di dalam kitab risalah amaliyah kan ini membuat ayat 4. Ada dalil bisa di kampung ada. Nah, itu bukan ulun sembarangan membaca. Ulun ada mempunyai sebuah dalil, yang mana dalil tersebut ada dalam sebuah kitab. Jadi bertambah. Bi ghairi hisab, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai waladdallin. Hanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilana ya rabbana subhanallah. Nah, jadi jangan ditinggal ayat 4-nya itu, jangan ditinggal. Nah, itu amalan yang diunjuki. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Nabiullah Khidir. Inilah amalan siapa man wazaba ala qiraatihi amina min sulbil iman. Siapa yang mewazibahi membacanya setiap habis sembahyang, maka dia aman daripada tercabutnya iman. Jadi amun kawa wirid membaca zuhur kayak gitu, amun kawa wirid imba isya kayak gitu, kalawasi sedikit itu dikalawasi, tapi bagus. Nah, tapi bila ini imbah maghrib, imbah subuh, nah nambah panjang itu buat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Kemudian yang ke-10, kita salah aja anak memakai seorangan di rumah silakan. Anak dipakai di musala diterapkan silakan. Habis zuhur, habis asar menyimbah maghrib, imbah subuh ini kan jelasnya tadi wirid panjang. Nah, anak mengimbah isya tadi, imbah zuhur, imbah asar dipakai silakan. Itu lebih bagus lagi daripada yang biasanya. Qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib, sunat lagi membaca setelah sembahyang subuh dan maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, jauhkan kami daripada neraka. Bila ajirni, jauhkan aku seorangan. Bila dibaca ajirna, jauhkan kami. Jadi wajar aja ulun membaca jadi imam ajirna. Siapa ulun supaya tahu empat biar ya Allah jauhkan kami, berarti seluruhnya. Bila pian membaca ajirni, jauhkan aku, berarti segenpian seorangan aja. Bahasa Arabnya tuh. Jadi boleh ajirna, boleh ajirni. Bila ini seorangan, baca ajirni, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah itu apa itu? Sembahyang subuh dan habis sembahyang maghrib. Ada kalau di dalam wirid kita ada. Yang ke-11 qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Arba'an 3 kali.
di sini ada dua riwayat. Bacaannya ada dua. Ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan. Di sini bedanya. La ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Sebutinnya ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. La ma'buda siwahu itu ada berbuat. Langsung aja wa nahnu lahu muslimun. Nah nama-nama dipakai terserah dia. Anak handap wa nahnu lahu muslimun. Berapa kali? 4 kali, bukan 3 kali. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dzalik" anna man qala dzalik sugira lahu sirat yaumil qiyamah kazarain. Siapa yang membaca itu 4 kali setelah selesai sembahyang, maka dikecilkan, bahasa kitanya itu dihadapi baginya titian siratal mustaqim nantinya di hari kiamat itu jadi sahasta aja. Bila orang dimamalkan ini titian siratal mustaqim itu berhadap jadi sahasta aja. Nah tadinya jauh ini berhadap jadinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Nah, yang ketiga, yang ke-12, qauluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala kulli fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. 4 kali. Nah ini biasa kalau kita pakai ini. Biasa yang memakai ini bubuhan Abdul Maut, bubuhan di Matapura, ini miliknya lebih banyak lagi. Yang ke-13, ad-du'a ba'da kulli shalah. Ini penting. Nah, jangan ditinggalkan adalah sunat berdoa setelah habis sembahyang. Habis berwirid, sunat berdoa. Wa raf'ul yadaini, sunat mengangkat 2 tangan. Wa mashul wajhi, dan sunat menyapu muka bihima dengan kedua tangan ba'dahu sesudahnya. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, wassalatu ala nabi, dan bersalawat atas nabi di dalam doa fi awwalihi wa akhirihi, pada awal dan akhir daripada doa. Nah ini penting bahwa setiap kali kita selesai daripada wirid itu biasanya ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa dan sunat mengangkat tangan. Kayak pegarang mengangkat tangan berdoa. Yang paling afdal itu telapak tangan itu disampuk dan jari-jarinya diarahkan ke atas. Walaupun boleh aja orang kayak ini, tapi yang paling afdal yang kayak ini disampuk 2 badannya dan arahkan 7 kamuha. Walaupun dalam riwayat lain ada yang kayak ini mengangkat tangan sampai kelihatan putihnya ketiak. Putih ketiak. Artinya maksudnya itu sampai kelihatan daripada ketiak. Nah ada juga yang kayak ini. Nah ada yang mengatakan yang afdal kayak ini. Nah menghadap akan ke muha, dan ini tujuhnya ke atas, bukan kayak itu, tapi tujuh ke atas ujung-ujung jarinya. Itu yang afdal. Nah kemudian setelah berdoa sunat menyepuakan ke muha. Bahkan ada yang mengatakan ke seluruh tubuh, jangan hanya muha, ke seluruh tubuh. Kenapa? Ini asarul ibadah. Ini bekas ibadah. Sunat disepuakan ke muka dan seluruh tubuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ija faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau selesai daripada sembahyang, maka hendaklah tegakkan daripada tanganmu untuk berdoa. Allah menyuruh. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Warghab fima indallah watlubhu, haraplah, mintalah engkau terhadap Allah apapun yang engkau minta. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu
radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza qamal imamu fi mihrabihi, apabila berdiri imam pada mihrab tempat ibadahnya tadi, wa tawataratu suhuf, dan sudah rata oleh saf, nazalat, artinya apabila berdiri imam di tempat sembahyangnya rata sudah saf, nazalatir rahmah, turunna rahmat. Kamana turun rahmatnya? Fa awwalu dzalika nasibul imam, pertama kali rahmat itu turun kepada imam. Summa man an yaminihi, kemudian rahmat itu turun kepada orang yang ada di sisi kanan imam. Mau di sini berarti sebelah sini dulu yang turun rahmat. Makanya posisi yang paling afdal adalah di sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, imba di sebelah kanan, summa man an yasarihi, kemudian itu rahmat turun ke sebelah kiri daripada imam, hanya ke sebelah sini. Summa tatafarraqur rahmah, kemudian terpecahlah itu rahmat alal jamaah, atas seluruh jamaah. Nah, bila sudah ke kanan, bila sudah ke kiri, hanya ke belakang bertahan dekat itu rahmat. Summa yunadi malakun, kemudian memanggil oleh malaikat, rabiha fulan wa khasira fulan, beruntung si an itu, beruntung si an itu, dan rugi si an itu. Ini malaikat berkata, beruntung si fulan dan rugi si fulan. Parabihu, siapa yang beruntung? Man yarfa'u yadayhi bid-du'a, orang yang mengangkat tangannya dengan berdoa ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, idza faraga min salatihil maktubah, apabila dia selesai daripada sembahyang lima waktu. Nah, beruntung. Bila orang habis berwirid, awak berdoa, nah orang itu kata malaikat beruntung. Amun ingin bahasa assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh banyak. Itu pada beruntung. Siapa yang rugi, kata Rasulullah, wal khasir, orang yang rugi, malaikat mengatakan, walladzi kharaja minal masjid bila du'ain, orang yang keluar daripada tempat sembahyang dengan tanpa berdoa. Ya, ada wiridan nih. Sembahyang ada wiridan. Kayaknya orang yang berwirid disalahkan, namanya sembahyang, berwirid sembahyang. Ini dari ini. Rugi, kata Rasulullah, orang yang setelah sembahyang keluar dari masjid dengan tanpa berdoa. Fa idza kharaja bila du'ain, apabila seseorang itu keluar dengan tanpa berdoa, qalatil malaikah, berkata malaikat, ujar malaikat, ya fulan, istaghnaita 'anillahi ta'ala, ikam itu sombong kepada Allah Ta'ala. Bahasa kitanya, ikam merasa berisi, ikam merasa sugih, ikam pada berhajat bagi Allah Ta'ala. Malaka indallah hajat, apakah kadada di sisi engkau itu hajat? Dalam artian bahasa kitanya, orang yang kadang mau berdoa itu menampakkan kesombongan terhadap Allah, merasa ada berhajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a murful ibadah, doa itu otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul lahaha fid du'a, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bermunyak-munyak di dalam doa. Tapi bermunyak-munyak itu jangan diminta, Allah itu petunjuk. Al-muqbilu alaihi wal muwazabah alaihi, orang yang ketujuh berdoa berhadap Allah Ta'ala dan melazimi itu doa, itu Allah Ta'ala petunjuk. Bahkan dalam
tuji'uhu minad du'a ihda salasin. Sesungguhnya seorang hamba kadang merasa bersalah, kadang bersalah akan dia daripada doa di salah satu dari 6 tiga. Artinya maksudnya bahwa ketika seorang hamba berdoa 6 tiga macam ini bisa didapatnya salah satunya. Salah satu dari 6 tiga macam ini akan didapatnya. Yang pertama apa? Imma zanbun yughfar. Ketika seorang hamba berdoa, ada kalanya dosa itu hamba akan diampuni oleh Allah. Satu. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu. Ada kalanya doa yang kita panjatkan itu kebaikan yang disegerakan oleh Allah. Dia akan dapat apa yang dia inginkan. Di mana? Dalam dunia. Yang ketiga, wa imma khairun yudakhalu lahu. Ada kalanya itu doa dikabulkan, kebaikannya disimpankan di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Jadi kadang-kadang istilah doa itu sia-sia. Seandainya doa yang kita baca kadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa itu akan menjadi sebuah penghapus dosa seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia atas Allah daripada berdoa. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa, dia mengakui dirinya itu lemah. Ketika seseorang hamba berdoa, dia mengakui keberhajatan dirinya kepada Allah. Ketika seseorang berdoa, dia mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, dia menampakkan pecahnya hatinya, pecahnya harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang kadang mau berdoa, berbalikannya. Dia merasa mulia, dia merasa kuat, dia merasa ada berhajat oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Timbulnya menjadi sombong. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u Allah Ta'ala yaghdab alaihi." Siapa yang kada berdoa terhadap Allah, maka Allah akan marah atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Man lam yas'alullaha yaghdabu alaihi." Siapa yang kada minta terhadap Allah, maka Allah akan marah atasnya. Allah kada tahu orang-orang yang kada mau berdoa. Nah, masalahnya setiap orang berdoa itu beda-beda. Ada yang urusan masalah dunia, silahkan minta. Ada yang orang mintanya urusan akhirat, silahkan minta. Nah, ada juga apa? Ada seorang ulama sufi yang mengatakan apa ilmu Rabbi an su'ali. Uji orang-orang sufi cukup ilmunya Allah Ta'ala itu tahu, nah pernah aku minta. Pada sarana aku berpadah gitu. Bahasa kitanya tuh mau berpadah juga tuh sama yang mudah. Allah Ta'ala pada tahu apa yang aku minta. Uji ulama sufi, kafa ilmu Rabbi an su'ali. Cukup ilmu Allah Ta'ala itu tahu nah apa keinginanku. Jadi kan sarana diucap Allah Ta'ala tahu ya keinginan kita. Nah itu orang-orang di atas sudah. Orang-orang di atas ketika Nabi Ibrahim dibanam dalam api, ditawari oleh malaikat Jibril, ini ada di dalam Nabi Ibrahim, cukup ilmu Allah Ta'ala tahu apa yang aku minta. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarku doa maksiat. Meninggalkan berdoa kepada Allah itu adalah sebuah perbuatan maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Di dalam Al-Quran disebutkan Allah, ud'uni astajib lakum. Itu perintah. Berdoalah kalian. Berarti itu adalah imtisalullah, perintah Allah. Sekarang kita kada menggawi.
kada menggawi atas perintah, walaupun dalam kata para ulama perintahnya bukan perintah wujub, bukan perintah wajib, tapi ini jenisnya perintah. Bila jenisnya perintah kita ada menggawi, maka dikatakanlah itu adalah sebuah perbuatan maksiat. Lalu Rasulullah mengatakan berdoa maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Li'adami imtisalil amri, karena ketiadaan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya apa? Berdoa. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia berdoa. Biar kada bisa bahasa Inggris, kada malih. Kenapa nak bisa bahasanya? Nah intinya jangan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat jangan ditinggal kalimat alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah. Orang berdoa tapi kada ada sholawatnya, di awal kada ada, di akhir kada ada, sholawat itu kada akan dikabulkan oleh Allah. Doa mu'allaqun bainas sama'i wal ard illa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu akan terkatung-katung, artinya kada akan sampai ke hadirat Allah kecuali doa itu diisi dengan sholawat. Artinya kawan dipastikan setiap doa nang kadada di dalamnya diawali dengan sholawat, kadada ditutup dengan sholawat, doa itu pada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat diisi di awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hanya Allahumma ighfir lana, karena sudah habis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu hukumnya sunat, bukan hanya sekedar sunat yang didapat, tapi kenapa? Doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diawali dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, sunat al-muqsu fi musallahu hatta yaqumal imam. Jadi sudah habis berdoa, sunat bertahan di tempat sembahyang sampai imam berdiri dahulu. Nah kita paling makmumnya berikan dahulu, imamnya tadi. Harusnya dalam aturan imam dulu berbuat, atau imbai berkuatan, nah iya nambah salaman tuh imbai berkuatan. Jadi imam dulu berdiri, makmum yang berdiri kecuali imam dulu. Nah itu hukumnya sunat. Yang ke-15, al-insirafu ila jihati hajati, dia berpaling kepada arah ke hajat keperluannya. Jikalau ada hajat keperluannya, maka dia berpaling dari sisi kanannya. Nah jadi kita ketika berpaling, ambil arah ke kanan. Pokoknya duduk di sini, kemana arah kanannya berpusing ke situ. Bila inya pacangan ada orang di arah kanan, tidak usah. Keperluan hajatnya umpamanya ke sebelah kiri, kepalingnya sebelah kiri. Itu hukumnya sunat. Nah inilah perkara-perkara sunat yang setelah dilakukan, setelah selesai daripada sembahyang. Artinya jelas dalam kitab sini disuruh sidin imbah sembahyang berwirid, jangan ada berwirid. Sembahyang di rumah kah seorangan, atau sembahyang di rumah kah berjamaah, jangan ada berwirid. Minimal wiridnya tasbih 33 ya berdoa paling rendah ya udah. Jangan punya assalamualaikum warahmatullah langsung pokoknya. Nah itu timbulnya apa? Timbulnya berdiri langsung. Iya, buan wow timbulnya, nggak ada bewiritannya. Nah, bewiritan ini sembahyang bukan. Ada bukan kekuatan loh, ada bewiritan. Nah, bagi kita madhab Syafi'i, kita menuruti orang-orang soleh dahulu, mereka itu berwirid. Biar orang ada bewiritan, biar kita menuruti orang-orang bahari, orang-orang soleh dahulu,
dan apa mereka perbuat sesuai dengan dasar dalil yang ada di dalam kitab daripada pendapatnya mazhab Syafi'i. Artinya apa yang kita gawe insya Allah kada salah. Bila salah itu yang kita gawe berarti orang-orang soleh itu salah tuh. Ada mana ada? Bagi orang ini salah yang boleh berwirid berarti orang berhari membuat Imam Ghazali, buat Imam Nawawi, buat Imam Ibnu Hajar, buat ini imam yang gana-gana orang wali-wali itu berarti salah mereka. Nah sedangkan yang mengatakan yang pada berwiritannya mereka mana ada ulamanya yang gana-gananya. Bukan katujuh menyembati orang aja, katujuh mengkafirkan orang, katujuh mensyirikkan orang, katujuh membid'ahkan orang. Ini gawirnya. Habis. Kemudian babu makruhatis sholat hanya termasuk di dalam perkara yang makruh di dalam sembahyang. Hanya bagus banget kitab ini diceritakan sini. Ada mulai rukun, karena sunat sebelum sembahyang, sunat di dalam sembahyang, sunat setelah sembahyang, hanya bicara makruh sembahyang. Nah, perkara makruh sembahyang ada empat cabang. Ada di sini makruhatu min nahiyati makani sholat. Ada makruh dari sisi tempat sembahyang. Nah, ada kayaknya kita tempat yang makruh sembahyang di tempat itu. Tempatnya yang makruh kita sembahyangi. Ada yang kedua makruhnya dari sisi keadaan orang sembahyang. Ada sembahyang keadaan behira, lu sembahyang makruh tuh. Nah keadaan pengerannya. Nah kayaknya ada lebih banyak lagi penjelasannya nama makruhnya. Ada yang ketiga makruh dari sisi menyalahi sebagian sunat dan meninggalkan sunat. Dalam sebuah kaidah hukum fikih memang mencari sesuatu makruh itu kadang-kadang bila menyalahi nang sunat makruh tuh. Bila lain daripada nang sunat, ini ada menggawe nang sunat makruh tuh. Nang harusnya bangkit dari tasawuf awal sunat mengangkat tangan, kada diangkat tangannya makruh hukumnya. Tapi kada sabarataan menyalahi sunat itu makruh. Ada nang kada makruh. Ada nang kurang bagus saja kada sampai kepada makruh. Tapi kebanyakannya dalam fikih bila inya menyalahi sunnah maka hukumnya makruh. Orang yang harusnya bertakbir intiqal bangkit dari ruku turun hendak sujud kali dia bertakbirnya, nah makruh hukumnya. Seharusnya sunat pakai takbir. Yang keempat makruh dari sisi perbuatannya. Makruh dari sisi perbuatannya. Nah, ada kaitan perbuatannya. Umpamanya sembahyang haratan keadaan mengantuk. Nah, itu perbuatan tuh. Ya. Lah itu keadaan, itu keadaan. Perbuatan itu contohnya kayaknya salah satunya orang ada hobi sembahyang jadi ditahaninya rambut. Nah itu makruh dari sisi perbuatannya. Atau apa mencamai ke atas sembahyang, mencamai ke atas perbuatan juga itu, nah makruh juga itu. Nah banyak kayaknya perbuatan nang dari segi perbuatan nang makruh. Nah, jadi ada 4 daripada keadaan makruh nang kainanya dijelaskan sini tunggal putih-putihan dari makruh dari tempat sembahyang, makruh dari keadaan orang sembahyang, makruh dari sisi menyalahi sebagian sunat dan meninggalkan sunat dan sembahyang, dan makruh dari sisi perbuatannya. Insyaallah minggu akan depan nang kita baca ini tentang makruh di dalam sembahyang, tempat-tempat sembahyang yang makruh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua
dosa keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau ada yang hendak ditutup. Di luar. Ustaz, mohon tanya, kita sering melaksanakan ya, pokoknya tiap maghrib misalnya Pak Ustaz imam di situ, setelah sholat kita ini selesai mengajak ke lain, kita kan melaksanakan wirid dari situ. Iya. Kok orang-orang itu Pak ada yang mundur, ada yang geser, itu gimana? Maksudnya ketika orang berwirid dia mengambil tempat lain, ada yang mundur ke belakang. Lebih bagusnya sebenarnya tetap di tempat duduknya. Yang disunatkan berpindah itu ketika sembahyang sunnah. Kenapa? Untuk memperbanyak tempat bekas ibadah. Membawirid, ketika membaca wirid, alangkah bagusnya jangan ke belakang. Ini kita kan membawirid ke belakangan, dudukan. Saya lihat apa ini geser? Aduh dalam hati saya. Iya, sebenarnya bagusnya kan itu bergeser ke belakang. Nah, Sebenarnya walaupun seandainya bergeser juga, kada menjadi sebuah hukum umpamanya makruh kada juga. Tapi ketika orang umpamanya sudah selesai berwirid, nah umpamanya tadinya berwirid duduk di sini, bila sembahyang kasih tuakan. Supaya apa? Supaya memperbanyak saksi bahwa ingin beribadah tempat itu. Lebih banyak. Tapi seandainya bertetap juga Bang, kada jadi masalah juga. Ada jadi masalah. Memang ada dua persepsi. Ada orang bertempat di tetap hanya untuk sebuah keistiqomahan tempat. Umpamanya si A sembahyang di situ, tahu semuanya di ujung loh. Mungkin ada di huruf B nya situ Bang. Umpamanya kenapa istiqomah di dalam tempat. Walaupun tempat situ aja nanti disaksinya sembahyang di sini nih. Sebutin tempat itu aja. Munsib B umpamanya tekanan di sini, tekanan di sini, tekanan di situ. Jadi banyak tempat menjadi saksi. Nah terkadang orang hendak memilih kemana tergantung masing-masing aja. Ini semakin kita berpindah ketika beribadah, itu semakin membanyaki menjadikan saksi nanti di hari kiamat bahwa kita melaksanakan ibadah. Namanya orang berpindah-pindah sembahyang bergeser sedikit. Itu tujuannya memperbanyak saksi bahwa ini sembahyang beribadah. Jadi kan jadi masalah hukum boleh aja berpindah belakang, tapi kurang bagus sebenarnya. Amun ingin sembahyang subuh, sembahyang subuh lah. Bagusnya tetap jangan berubah posisi duduknya, jangan dalam artian itu jangan bangkit daripada tempat nantinya asal sembahyang. Itu bagusnya jangan, walaupun lah umpamanya berwirid di langgar itu pada sampai siang terbit fajar, pada terbit apa? Terbit matahari isyraq lah. Pada sampai terbit isyraq kan apian sudah. Nah seandainya di rumah atau di sini sembahyang sampai duduk di situ juga, sampai berwirid sampai siang hari nampak sembahyangnya berdiri 2 rakaat sembahyang isyraq, makanya akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Asalnya berpindah, bila yang di sini sembahyang buat ke situ berwirid, berpindah sudah. Ada dihitung dalam hadis. Itu khusus sembahyang subuh tadi. Sembahyang subuh. Ada yang lain lagi? jangan pindah-pindah lah teman lah. Apa ini begini?
Barunya enggak. Enggak. Ada lagi nggak Bu? Bu. Ustaz, kita Ustaz di luar tema. Mudah-mudahan adalah bermanfaat lah. Kayak gini Ustaz, seandainya saya contoh luka lah kaki atau apalah gitu kan. Afdol gerakan mana yang saat sholat atau seperti apa keadaannya? Saya harus dudukkah? Atau saya paksain untuk berdirikah? Atau saya seperti apa? Mohon maaf, mungkin sujudnya kurang sempurna. Apakah itu mencacat tentang masalah ibadah sholatnya? Ini mohon maaf, di luar ketiadaan yang Allah berikan uzur lah. Gitu. Afdolnya di mana? Saya tanya afdolnya. Apakah lebih baik duduk atau memang mungkin saat sembuh baru saya langsung berdiri bau sempurna, atau mungkin pada saat ikutin aja biar sakit, mungkin sujudnya yang fatal, sujudnya aja yang oke, atau mungkin kali gerakan rukunya atau apa. Mohon maaf, gerakan afdol yang tepat itu mana Ustaz? Mohon maaf, dari surat abjad sama sunat itu. Ketika seseorang ada sebuah keuzuran yang dikatakan sakit, sehingga ketidaksempurnaan dalam berdiri, ketidaksempurnaan di dalam sujud, ketidaksempurnaan di dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, apakah harus dikarasi untuk menyempurnakan? Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah pada membebani ketika orang dalam keadaan sakit betisnya dipaksa untuk berdiri. Kalau dipaksa untuk berdiri memudaratkan dirinya, itu malah tidak boleh. Baru berduduk aja Allah beri kemudahan melalui syariatnya Rasulullah. Bila orang kada sanggup berdiri, lalu dipermudah. Makanya di dalam hal masalah sembahyang, orang kada kau sembahyang berdiri, maka boleh berduduk. Orang kada sanggup berduduk, maka boleh berbaring. Kada sanggup berbaring, boleh bertilantang. Berbaring itu berhiring. Kada boleh, kada kau berhiring, boleh bertilantang. Kada kau bertilantang, maka dengan isyarat kelupak mata. Ada harus kemudahan yang diberikan Allah. Kada kau dengan kelupak mata, maka memperlakukanlah perlakuan sembahyangnya di dalam hatinya. Nah di sini jelas Allah pada membebankan kepada seorang yang mempunyai suatu pada kemampuan untuk menyempurnakan sembahyang seapainya kawat. Ketika orang sakit berarti dikarasi untuk sempurna mencari nak abdul, diumpamanya turunnya hanya abdul punya turunnya berdahulu apa semua berdahulu tuhut, sedangkan bila dikarasinya berdahulu tuhut tak itu jangan dikarasi. Hendak mencari keabdalan tapi membuat kemudaratan dalam diri tidak boleh. Jadi seapa kita mampu, dan itu kada akan mengurangi pahala kita. Nah, kada akan mengurangi pahala kita. Nang maulah kurang pahala itu, dia sanggup berdiri, kemudian dibawanya berduduk dalam hal sembahyang sunat. Kalau dalam sembahyang wajib sanggup berdiri, dibawanya berduduk, ada sah sembahyangnya, ada sah. Kenapa? Karena sebuah rukun di dalam sembahyang, qiyamun 'alal qadir fil fardhi, berdiri atas orang yang kuasa di dalam sembahyang dan sembahyang fardu. Lain hanya di dalam sembahyang sunat. Yang mampu berdiri, di bawahnya berduduk, maka separuh pahala daripada sembahyang berdiri itu yang didapatnya. Separuh itu pahalanya. Berarti ada sempurna, ada sempurna. Kenapa? Karena ini memiliki kemampuan. Kemampuan berdiri, di bawahnya berduduk sembahyang sunatnya, separuh pahala orang berdiri yang didapatnya. Orang berdiri 10, ini cuma dapat 5 bagi orang yang sangat mampu. Bagi orang yang kadang mampu sembahyang berdiri, di bawahnya berduduk, maka tetap sempurna pahala didapat sebagaimana orang yang sempurna sembahyang berdiri. Perlakuannya pun tetap sempurna. Tadinya turun sujud berdahulu tangan, kenapa? Karena itu sakit, tetap dihitung, hilang kemakruhan itu hilang. Kalau ini ada uzur,
turun berdahulu tangan berjangkau makruh hukumnya. Tapi bila ini ada uzur, hilang kemakruhannya. Nah, seandainya ini ada uzur berarti rangkau itu mengurangi pahala kan? Tidak akan mengurangi pahala. Tetap itu berlaku pahala yang sempurna. Ada lagi mengenai satu maksudnya berjemaah. Nah, bagus. Ini sama pada berjemaah di rumah dan berjamaah di langgar. Dari segi keafdalan jamaah, tempat itu kan ada dua, ada masjid, ada selain masjid. Walaupun secara diurayakan memang kita pahami dulu, masjid itu sebuah kata, istilah dalam bahasa Arab, maknanya tempat sujud. Masjid itu ada dua, ada masjid jami, ada masjid gairu jami. Masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan padanya sembahyang berjamaah dan sembahyang Jumat. Sedangkan masjid gairu jami adalah tempat yang kada dilaksanakan sembahyang Jumat, hanya sembahyang 5 waktu berjamaah. Itu masjid juga sebenarnya ini masjid sebenarnya tempat sujud. Walaupun istilah kita di sini langgar. Nah, apa makna langgar itu kok ditahu juga? Arti langgar kok ditahu juga? Apakah bahasa apa ditahu juga? Cakap musola aja, nanti tempat sembahyang. Bahasa Indonesia-nya ini langgar, bahasa Arab ada juga langgar gitu. Ada juga. Nah, maksudnya bila inya berjamaah secara keafdalan berjamaah di masjid lebih afdal daripada di rumah. Kalau untuk sembahyang fardu, berjamaah di masjid lebih afdal daripada di rumah. Kalau untuk sembahyang sunnah lebih afdal di rumah daripada di masjid. Lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kenapa sembahyang sunat lebih afdal di rumah daripada di masjid? Menggawinya karena untuk lebih memilih aman, supaya hatinya tuh kada minta lihat orang, kada minta puji orang. Amun di hadapan banyak orang, kalau hati ini berkata-kata, nanti rusak kayaknya ibadah. Baik di rumahnya kada ada nama hati juga, paling cacat nyamuk mau lihat deh. Hanya kada ada yang kita lihat lagi itu. Nah, jadi dari segi keafdalan dilanggar awan di rumah tergantung. Nang dari segi keafdalan, seapa banyaknya jamaah di situ lebih afdal. Dilanggar orangnya 20 berjamaah, di rumah berduaan lebih afdal dilanggar. Lebih afdal dilanggar. Nah, tapi ketika bandingannya awan masjid kurang ini nih. Masjid sampai tanya masjid jadilah masjid tapi gaya jami, awan masjid jami. Sembahyang di sini orangnya 50 orang berjamaah. Sembahyang di masjid berwajinya berjamaah 20 orang aja, mana afdalnya? Afdal di masjid. Afdal di masjid walaupun 20 orang, afdal di masjid. Afdal di masjid. Ada juga yang mengatakan sembahyang berjamaah di sini berjamaah. Sembahyang zuhur, sembahyang di masjid tapi seorangan. Ada yang mengatakan lebih afdal sembahyang di masjid nanti seorangan pula. Ada yang mengatakan lebih, kenapa? Karena di masjid hendaknya. Tapi lebih kuatnya apa? Tetap lebih afdal berjamaah di sini daripada sembahyang seorangan, walaupun dimanapun tempatnya. Walaupun dimanapun tempatnya. Jadi intinya kalau langgar bandingannya